Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita balik lagi di mata pelajaran PKK. Kali ini PKK untuk kelas 11, yaitu tentang menganalisis biaya produksi, prototipe, produk, barang, ataupun juga jasa. Nah, yang akan kita bahas ini ada 10 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian pengertian biaya, klasifikasi biaya, kemudian biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang selanjutnya ada analisis biaya produksi, kemudian ada laporan biaya produksi, kemudian ada unsur-unsur biaya produksi, kemudian ada pengertian harga pokok produksi atau HPP, ada BEP, dan yang terakhir adalah harga jual dan laba rugi. Kita langsung saja yang pertama, pendahuluannya. Dalam dunia bisnis, banyak hal yang perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan, antara lain mengenai kemampuan melihat peluang, kemampuan untuk menghadapi risiko, mengetahui bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan kendala atau masalah di dalam berbisnis, serta bagaimana cara agar mampu menciptakan inovasi-inovasi yang memang baru untuk menyelesaikan permasalahan konsumen. Untuk memulai usaha, modal awal untuk memulai usaha memang merupakan hal yang utama yang harus dipikirkan. Namun, selain itu, tentu masih banyak hal lain yang tidak terlepas dari bagian memiliki usaha. Salah satu hal yang perlu diperlakukan atau yang perlu dilakukan adalah memperhitungkan mengenai biaya produksi. Banyak yang beranggapan bahwa biaya produksi adalah hal yang sepele. Namun sebaliknya, biaya produksi sangat penting dalam dunia bisnis. Bagi suatu perusahaan, memperoleh laba merupakan tujuan utama untuk kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Untuk memperoleh laba ada 3 faktor utama, yaitu jumlah barang yang harus diproduksi, kemudian biaya per unit, dan harga jual per unit produk tersebut. Salah satu cara untuk mencapai laba adalah memperhatikan biaya, diantaranya biaya harga pokok penjualan, diupayakan dapat ditekan seminimal mungkin. Harga pokok merupakan faktor yang penting dalam mempertimbangkan untuk menetapkan harga jual yang diharapkan nantinya memperoleh laba. Yang kedua adalah pengertian biaya. Biaya adalah pengeluaran ekonomis yang diperlukan untuk perhitungan proses produksi. Menurut ilmu ekonomi, biaya terbagi menjadi 2, yaitu ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik seperti uang, sedangkan biaya implisit adalah biaya-biaya yang tidak terlihat secara langsung, yaitu misalnya dalam penyusutan barang modal. Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam suatu uang yang telah terjadi ataupun yang kemungkinan terjadi untuk tujuan tertentu. Kemudian ada pengertian tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah akumulasi dari seluruh biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya produksi ini diperlukan untuk mendukung proses pengolahan bahan baku menjadi produk yang jadi dan siap dipasarkan kepada konsumen. Biaya produksi adalah keseluruhan biaya produksi ekonomi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi suatu barang. Biaya produksi ini mempunyai definisi yang berbeda dengan biaya operasional. Bedanya dengan biaya operasional adalah biaya atau pengeluaran oleh suatu perusahaan untuk mendukung sistem kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya penggolongan menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran sehubungan dengan bahan bakar disebut dengan biaya bahan bakar. Yang kedua, pengeluaran biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada biaya produksi, biaya pemasaran, serta biaya administrasi atau biaya umum. Yang ketiga, biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai dalam hubungannya. Biaya ini dibagi menjadi 2 golongan, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayai. Dengan demikian, dengan mudah diidentifikasikan dengan suatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung adalah biaya tidak langsung atau dengan lain biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh satu yang dibiayai. Biaya ini tidak mudah didefinisikan dengan produk tertentu. Yang keempat, penggolongan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume penjualan. Biaya ini dapat digolongkan menjadi 4. Pertama ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berupa sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah
tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, biaya semi fix. Biaya semi fix adalah biaya yang tepat untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan tujuan jumlah konstanta pada volume produksi tertentu. Yang keempat, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Yang kelima, penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Biaya ini dibagi menjadi dua. Ada pengeluaran modal, adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau pendapat adalah biaya yang mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Yang keempat, biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi berbeda dengan biaya non-produksi. Perbedaannya adalah biaya non-produksi merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan, pemasaran atau distribusi, layanan pelanggan, desain maupun administrasi pada umumnya. Menurut ilmu ekonomi, biaya non-produksi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni biaya penjualan yang melingkupi tentang biaya pemasaran atau distribusi dan pelayanan kepada pelanggan, serta yang kedua adalah mengenai administrasi yang melingkupi biaya pengembangan, administrasi umum, dan juga pengembangan. Yang kelima, analisis biaya produksi. Dalam analisis biaya produksi, untuk menghitung biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC adalah dengan cara menambah biaya tetap atau FC dengan biaya variabel atau variable cost. Jadi ini dengan ditambahkan antara biaya tetap ditambah dengan biaya variabel untuk menghasilkan biaya tetap total. Sedangkan untuk menghitung biaya total, biaya total adalah atau TFC adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan baik barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan produksi suatu barang. Total fixed cost dihitung untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat berubah jumlahnya. Kemudian ada biaya variabel total atau total variable cost atau TVC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. Cara menghitung biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Cara menghitung variabel rata-rata atau average variable cost AVC adalah dengan cara menghitung biaya variabel total atau TVC dengan jumlah produksi. Dibagi jadi. Cara menghitung biaya total rata-rata atau average total cost atau AC adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Biaya marginal atau marginal cost atau MC diperoleh melalui hasil penambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi suatu unit barang atau produk. Yang keenam, laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi ini disebut pula sebagai laporan harga pokok produksi atau HPP. Perhitungan laporan biaya produksi ini mengutamakan tiga hal. Yang pertama, data produksi, biaya yang dibebankan, dan juga perhitungan harga pokok. Data produksi ini dibuat pelaporan mengenai rincian jumlah produk yang melalui proses pembuatan, jumlah produk yang telah selesai diproduksi, serta keseluruhan jumlah produksi yang dihasilkan dari awal sampai akhir dalam suatu periode. Dalam biaya yang dibebankan, dibuat pelaporan mengenai rincian harga satuan per produk atau per barang yang di dalamnya telah meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang ketiga, perhitungan harga pokok. Dibuat pelaporan mengenai rincian harga pokok ketika produk telah selesai diproduksi dan memasuki departemen produksi hingga memasuki gudang penempatan produk yang telah selesai diproduksi. Unsur-unsur biaya produksi. Unsur-unsur biaya produksi yang pertama ada bahan baku langsung atau direct material. Semua bahan baku yang secara fisik bisa diidentifikasi sebagai bagian dari barang jadi dan yang dapat ditelusuri pada barang jadi itu dengan cara yang sederhana dan ekonomis, atau merupakan setiap bahan baku yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari produk jadi. Sebagai contoh, dalam pembuatan pakaian pria, kain merupakan bahan yang langsung atau direct material. Yang kedua, tenaga kerja langsung atau direct labor. Tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produksi jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu, atau merupakan upah yang diperoleh pekerja yang mengubah bahan dari keadaan mentah menjadi produk jadi. Sebagai contoh, upah yang dibayarkan kepada pekerja pabrik pakaian yang memotong kain dan menjahit hasil potongan tersebut adalah biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, unsur overhead pabrik atau factory overhead terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu.
Overhead pabrik biasanya memasukkan semua biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Terkadang biaya ini disebut sebagai overhead produksi atau manufacturing overhead atau bahan pabrik factory burden. Overhead pabrik penekanannya di sini adalah pada istilah biaya produksi. Sebagai contoh, upah pengendali persediaan adalah overhead pabrik, namun gaji secara tugas penjualan merupakan beban pemasaran. Elemen-elemen dari biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi dan amortisasi aktivas tetap, kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, biaya listrik dan air pabrik, biaya asuransi, operasi, dan lain-lain. Yang kedelapan, pengertian harga pokok produksi atau HPP. Harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan harga jual. Untuk menetapkan harga jual, penting bagi perusahaan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Biaya tersebut sering disebut sebagai harga pokok produksi. Perusahaan perlu mengkalkulasikan biaya produksi sebagai dasar perhitungan harga pokok produksi atau HPP. Dalam menentukan HPP, perusahaan dapat menggunakan dua metode, yaitu full costing dan variable costing. Pada metode full costing, semua biaya produksi diperhitungkan baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Biaya produksi tersebut yaitu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik yang bersifat variabel maupun tetap. Sedangkan pada metode variable costing, biaya produksi yang diperhitungkan hanyalah yang bersifat variabel saja. Metode penentuan HPP adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam HPP, terdapat dua pendekatan, yaitu full costing dan juga variable costing. Yang kesembilan adalah BEP atau break even point. Apakah Anda seorang pebisnis yang ingin menghitung dalam beberapa tahun perusahaan dapat menghasilkan keuntungan, atau Anda seorang pengusaha yang hanya ingin kepastian kapan usaha Anda mengalami balik modal? Maka Anda memerlukan perhitungan break even point atau BEP. Di dalam ilmu akuntansi kita mengenal istilah namanya BEP atau break even point, yang merupakan titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam posisi BEP, Anda tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Orang awam menyebut titik BEP sebagai kondisi di mana usaha yang kita jalankan mengalami balik modal. Sehingga dapat dikatakan bahwa perhitungan BEP merupakan perhitungan yang sangat penting bagi Anda yang memiliki bisnis maupun usaha. Perhitungan BEP awamnya dilakukan sebelum usaha dijalankan, sehingga dengan kata lain, BEP dapat menjadi proyeksi atau perkiraan usaha yang akan kita jalankan. Fungsi BEP yang pertama, kita dapat aware dengan dana yang kita gunakan. Kita dapat mengukur apakah fixed cost, variable cost, dan biaya-biaya lainnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tentu tak ingin terlalu lama dalam mencapai BEP, sehingga dengan melakukan perhitungan BEP kita dapat menentukan apakah dana tersebut terlalu besar untuk kita terapkan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai proyeksi. Berapa volume unit yang diperlukan untuk mencapai target BEP, sehingga kita bisa menentukan target penjualan secara harian, bulanan, mingguan, hingga tahunan. Berapa nominal rupiah penjualan yang harus kita capai sehingga kita dapat mendapatkan balik modal dan memproyeksikan kapan kita sudah dapat mendapatkan keuntungan. Bagaimana cara menghitung BEP? Ada dua cara nih. Yang pertama, dengan cara menghitung BEP berdasarkan unit, yaitu titik pulang pokok atau BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk dinilai tertentu. Dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah produk keberapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break even point. Yang kedua adalah dengan cara menghitung BEP berdasarkan nominal rupiah, yaitu dengan menghitung titik pulang pokok atau BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan tertentu. Dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah nominal penjualan berapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break even point. Dalam menyusun perhitungan BEP, terlebih dahulu kita tentukan 4 elemen. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap, adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, pegawai, mesin, dan lain-lain. Biaya ini merupakan biaya yang harus kita keluarkan meskipun kita tidak menjual sama sekali. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha. Biaya variabel ini jumlahnya berubah-ubah tergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Misalnya, kita harus membayar biaya distribusi jika ada barang yang diproduksi, membayar komisi, nota penjualan, biaya komunikasi kepada pelanggan, dan lain-lain. Harga penjualan, yaitu harga jual yang kita tentukan kepada pembeli. Yang keempat ada kontribusi margin per unit, adalah jumlah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjual produk kita. Sehingga rumus BEP dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk BEP unit, ialah biaya tetap dibagi hasil dari harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk BEP rupiah,
adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit atau harga per unit. Contoh perhitungan dengan rumus BEP per unit. Di sini saya ambil contoh dari Pak Amin memiliki sebuah usaha toko sepeda dengan fixed cost sebesar 5 juta. Variable cost-nya adalah sebesar 200.000 per unit dengan harga jual 1.500.000 per unit. Dapat dihitung BEP per unitnya yaitu sesuai dengan rumus yang tadi bahwa biaya per unit adalah biaya tetap dibagi hasil dari harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi hitungannya di sini adalah biaya tetapnya 5 juta dibagi hasil dari harga per unitnya 1.500.000 dikurangi dengan biaya variabel per unitnya yaitu 200.000 per unit. Jadi hasilnya adalah 3,84 atau pembulatan menjadi 4 unit. Baru BEP-nya akan tercapai setelah penjualan 4 unit. Sehingga Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulan. Pada penjualan sepeda kelima, maka Pak Amin sudah menuai keuntungan karena biaya tetap sudah tertutupi dan penjualan 4 unit sepeda sebelumnya. Contoh perhitungan dengan rumus BEP rupiah. Kita ambil contoh, ini kisaran saja. Contohnya adalah Pak Rusli memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost sebesar 10 juta. Variable cost-nya adalah 500.000 per unit dengan harga jual 2.500.000 per unit. Sesuai dengan rumus yang tadi bahwa biaya BEP rupiah adalah biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit bagi harga per unit. Nah, kita lihat biaya tetapnya adalah 10 juta, harga jualnya 2.500.000. Nah, kontribusi margin per unit ini adalah dari harga jual dikurangi dengan harga atau variable cost-nya. Jadi harga jualnya di sini 2.500.000, variable cost-nya aja 500.000. Jadi tinggal dikurangi hasilnya. Kemudian nanti hasilnya dibagi harga per unit. Jadi totalnya adalah 10 juta dibagi 0,8. Sehingga hasilnya 12.500.000. Sehingga Pak Rusli dapat mengalami BEP ketika angka penjualan sudah mencapai 12.500.000. Setelah melewati jumlah penjualan tersebut, misalnya pada angka rupiah sebesar 20 juta, maka Pak Rusli dikatakan sudah balik modal atau BEP, sehingga penjualan setelahnya Pak Rusli sudah bisa menghitung keuntungan. Yang ke-10, contoh perhitungan harga jual dan laba rugi. Nah, ini gambaran saja, saya ambil contoh. Ini biaya bahan baku pembuatan minuman Berry Mill. Misalkan, ini hanya tidak real ya. Contoh di sini untuk biaya bahan bakunya ada stroberi, susu murni, kurma, botol plastik, stiker, agar-agar dan lain-lain. Totalnya untuk biaya bahan baku adalah Rp116.750. Kemudian ada biaya overhead. Di sini ada transportasi, ada gas dan listrik. Totalnya adalah 20.000 untuk satu kali produksi. Jadi penghitungan total biaya adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya overhead. Dengan kata lain, 116.750 ditambah 20.000, totalnya 136.750. Ini adalah total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi untuk menghasilkan 25 piece minuman Berry Milk dengan jumlah pengeluaran sebagai berikut. Nah, penentuan harga jualnya, yang pertama, tentukan HPP-nya atau harga pokok produksinya. Jadi total biaya dibagi hasil produksi. Tadi total biayanya ada Rp136.750, kemudian dibagi 25 piece, hasilnya Rp5.470 per piece. Itu untuk HPP-nya. Kemudian harga jualnya yaitu HPP ditambah 70% dikali HPP. 70% di sini adalah margin atau misalkan keuntungan berapa yang kita ingin dapatkan. Ini bisa 10%, 20%, 30% atau mau 100% atau 200% itu bebas. Di sini kita ambil marginnya ada 70%. Jadi harga jualnya HPP ditambah hasil dari 70% dikali HPP. Jadi 5.470 tadi hasil PP-nya ditambah 70% yang sudah dihasilkan dari 5.470 sehingga totalnya menjadi 9.299 per piece atau bisa dihitungkan menjadi 10.000 atau 12.000, ini bebas saja sebenarnya. Kemudian perhitungan laba ruginya. Laba adalah hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal. Jadi hasil produksinya 25 piece dengan harga jualnya 9.299, kemudian dikurangi modalnya 136.750. Totalnya adalah 95.725 rupiah. Persentase labanya, laba dibagi modal dikali 100%. Labanya 95.725 dibagi 136.750 dikali 100%, maka hasilnya adalah 70%. Ini margin yang tadi ya.
Sehingga persentase laba dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi adalah 70%. Ya, seperti itu pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.